3. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membawakan materi tentang fermentasi ubi karet busuk. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Raden Sultan Aksanabel Falsafah Prananta, NIM G2B023211. Berikut Saya Raisa selanjutnya. Adia, Nggak Raisa apa-apa. Adia Pramesti, NIM 174. Saya Ainun Salsabil, NIM 180. Saya Sindir Muhammad Kami, NIM 182. Dan saya Damarul Anam, NIM 209. Selanjutnya kita akan ke materi yang pertama, yaitu menjelaskan tentang apa itu fermentasi. Fermentasi adalah perubahan proses kimia pada substrat organik yang dilakukan oleh mikroorganisme melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mereka. Proses ini dapat berlangsung dalam kondisi aerob maupun anaerob dan melibatkan berbagai mikroorganisme seperti bakteri, hamir, dan jamur. Fermentasi bertujuan untuk menghasilkan produk yang lebih bermanfaat seperti asam organik, protein sel tunggal, dan meningkatkan nilai gizi bahan makanan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, apa itu ubi karet busuk dan di mana hasilnya? Ubi karet busuk merupakan hasil fermentasi spontan tanpa penambahan mikroorganisme yang dilakukan oleh masyarakat Sumba. Dengan cara apa? Dengan cara dijemur di bawah sinar matahari selama 1-2 minggu hingga diperoleh kondisi kering dan berwarna hitam sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu 1 bulan. Selanjutnya ada prinsip fermentasi ubi karet busuk. Di sini ada beberapa prinsip, ada 4. Yang pertama, ada prinsip degradasi karbohidrat, yaitu ubi karet mengandung pati dan serat yang akan dipecah oleh enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme. Contohnya seperti bakteri dan jamur. Dan itu nanti akan jadi gula sederhana. Yang kedua, proses anaerobik, yaitu fermentasi terjadi dalam kondisi anaerobik, di mana oksigen tidak tersedia. Mikroorganisme menggunakan glukosa yang dihasilkan untuk proses metabolisme mereka dan menghasilkan produk seperti alkohol, asam, dan gas. Selanjutnya, yang ketiga, produksi metabolit. Selama fermentasi, mikroorganisme menghasilkan berbagai metabolit yang dapat bermanfaat untuk proses lebih lanjut atau digunakan sebagai sumber energi. Yang terakhir, regulasi pH dan suhu. Kondisi lingkungan seperti pH dan suhu mempengaruhi laju fermentasi dan jenis mikroorganisme yang berkembang. Baik, selanjutnya di sini ada sejarah. Di sejarah sini dapat dijelaskan bahwa masyarakat Sumba di Nusa Tenggara Barat sendiri masih memanfaatkan umbi singkong sebagai sumber makanan pokok. Salah satu olahan yang cukup dikenal di daerah tersebut adalah ubi karet busuk. Istilah ubi busuk ini dikarenakan tekstur dan warna singkong yang kenyal dan hitam seperti ubi gulung yang merupakan hasil dari proses fermentasi. Ubi karet busuk tersebut difermentasi secara spontan dan alami dengan cara dijemur di bawah sinar matahari selama 1-2 minggu hingga singkong berubah warna menjadi hitam pekat. Lalu untuk teknologi fermentasi ada 2, yaitu teknologi fermentasi sederhana dan mutakhir. Yang sederhana di sini ubi karet dibiarkan dalam wadah tertutup selama beberapa hari untuk memungkinkan pertumbuhan bakteri asam laktat secara alami. Bakteri ini berperan dalam mengubah karbohidrat menjadi asam laktat yang membantu mengurangi kadar racun, HCN, dan meningkatkan rasa. Sedangkan teknologi fermentasi yang mutakhir sendiri menggunakan inokulum terstandarisasi untuk kontrol lebih lanjut terhadap proses fermentasi yang dapat meningkatkan konsentrasi gula reduksi, protein, dan asam laktat, serta penurunan pH. Nah, selanjutnya perubahan kimia yang terjadi pada ubi karet busuk adalah yang pertama, fermentasi ubi karet busuk telah menunjukkan penurunan kadar racun atau HCN. Terus yang kedua, peningkatan kadar protein. Dan yang ketiga ada kadar gula reduksi meningkat. Aktivitas bakteri asam laknat
ditelaah pada hari kedua, 4, 6, dan 14. Hasil menunjukkan bahwa aktivitas bakteri asam laknat meningkatkan signifikan selama periode fermentasi. Total asam laknat meningkat dari 1,08% menjadi 8,64% yang disebabkan oleh penurunan pH dari 6,95 menjadi 4,5. Oke, selanjutnya ini ada perubahan fisik. Yang pertama, tekstur ubi kayu busuk menjadi lebih lunak dan halus. Dan yang kedua, kadar menghasilkan warna yang lebih gelap atau coklat karena produksi pigmen terkait dengan aktivitas mikroba. Di sini ada tabel yang menjelaskan perubahan fisik dari 0 hari sampai 14 hari atau 2 minggu. Ini dari 0 hari, yang pertama itu teksturnya masih keras, putih, dan aromanya masih singkong segar. Hari kedua, teksturnya agak keras, dan warnanya sudah menjadi krem, bau masih singkong, dan hari keempat, tekstur agak keras, sudah berbau alkohol, warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan, aromanya masih tercium aroma singkong. Yang selanjutnya ini ada hari ke-6, tekstur agak keras, sedikit berbau alkohol, berwarna coklat kehitaman, dan masih teraroma singkongnya. Yang terakhir, sudah 14 hari atau 2 minggu, teksturnya keras, seperti bau kayu kering, dan tidak tercium aroma alkohol, warnanya sudah berubah menjadi hitam. Peningkatan mutu pangan pada produk fermentasi ubi karet dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, pengendalian proses fermentasi memperhatikan suhu, pH, dan waktu fermentasi. Kedua, pemilihan mikroorganisme menggunakan kultur starter. Yang ketiga, pengolahan awal mengolah ubi karet dengan cara mencuci, mengupas, dan memotong sebelum difermentasi. Yang keempat, pengayaan nutrisi. Menambahkan bahan lain yang kaya akan nutrisi seperti biji-bijian untuk meningkatkan nilai gizi produk akhir. Yang kelima, inovasi produk. Mengembangkan produk baru dari fermentasi ubi karet seperti keripik ataupun pasta. Berikut ada referensi yang dipakai untuk menyusun PPT ini. Bisa dibaca sendiri, dan bisa dicari. Terima kasih. Berikut materi yang bisa kita sampaikan mengenai ubi karet busuk. Mohon maaf ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.